Nairo. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi matriks dari Bang Nogas. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah telaah kurikulum. Nah, langsung saja. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Matriks itu adalah salah satu bentuk penyajian data. Matriks ini bentuknya seperti tanda kurung dan di dalamnya ada nilai. Nah, misalnya bentuknya seperti ini. Dalam kurung ada angka 21, 20, 25, 10. Nah, di sini matriks itu memiliki bagian-bagian atau istilah-istilah persamaan, yaitu yang pertama ordo. Atau ordo itu dimensi matriks. Ordo itu memuat baris dan kolom. Contoh dimensi M kali N. Nah, di mana M ini adalah baris dan N ini adalah kolom. Jadi, kalau ada matriks dengan ordo 2 kali 1, berarti matriks itu memiliki 2 baris dan 1 kolom. Nah, yang kedua itu ada elemen. Misalkan ada matriks ordonya M kali N. Bentuknya tuh seperti ini. Misalnya ada A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Nah, A21, A22, A23 sampai dengan A2N. Begitu juga seterusnya sampai AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, di mana M itu menunjukkan baris dan N itu menunjukkan kolom. Berarti A11 maksudnya baris pertama, kolom pertama. A12 baris pertama, kolom kedua. A13 baris pertama, kolom ketiga. Dan begitu juga seterusnya. Contohnya 212, 301, 200. Nah, ini kan berarti ordonya 3 kali 3. Kita cari dulu elemen-elemennya. A11 berarti elemen yang menempati baris 1 kolom 1 yaitu 2. Kemudian A12 baris 1 kolom 2 elemennya 1. Terus A13 baris 1 kolom 3 elemennya elemennya 2. Kemudian A21 baris 2 kolom 1 elemennya 3. Dan A22 baris 2 kolom 2 sama dengan 0. A23 baris 2 kolom 3 sama dengan 1. A31 baris 3 kolom 1 sama dengan 2. A32 baris 3 kolom 2 sama dengan 0. A33 baris 3 kolom 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis matriks. Yang pertama itu matriks A, elemennya 0, 0, 0, 0 dinamakan matriks 0. Matriks B, elemennya 2, minus 1, 3, 4 dinamakan matriks baris. Matriks L, elemennya 2, 1, 3, dan matriks K, elemennya 3, 2, itu dinamakan matriks kolom. Nah, di sebuah matriks ada elemen 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 8. Itu dinamakan matriks persegi. Nah, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 itu dinamakan matriks identitas. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, ada beberapa syarat, yaitu matriks yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan, yaitu kalau matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Misalkan matriks matriks P itu ordonya sama dengan N kali N. Berarti kalau P mau dijumlahkan dengan Q, maka Q harus memiliki ordo M kali N juga. Misalkan matriks P memiliki ordo yang berbeda dengan Q, seperti yang ini. Matriks P 2101 dan Q 111202. Ini nggak bisa karena elemennya tidak bersesuaian. Yang P memiliki ordo 2 kali 2, sedangkan yang Q memiliki ordo 2 kali 3. Berarti ini tidak bisa dikurangkan atau dijumlahkan.
Kalau ordonya sama, misalnya matriks P 2 0 1 4 1 1 dan matriks Q negatif 1 negatif 2 1 0 1 2. Kita cari yang A dulu ya. P tambah Q. Matriks P 2 0 1 4 1 1 tambah matriks Q negatif 1 negatif 2 1 0 1 2. Kita lihat elemen yang bersesuaian. Kalau 2 di baris 1 kolom 1, berarti kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 di matriks Q. Berarti 2 ditambah negatif 1 ini ditambah sama ini, 0 ditambah negatif min 2, 1 ditambah 1. Selanjutnya matriks P baris kedua kolom kedua yaitu 4 ditambah dengan matriks Q baris kedua kolom kedua. Begitu selanjutnya. Nah, 2 tambah min 1 sama dengan 1, 0 tambah min 2 sama dengan min 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, 4 tambah 0 4, 1 tambah 1 2, 1 tambah 3, 1 tambah 2 3. Kalau pengurangan, kita tinggal kurangkan aja elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya P kurang Q. Matriks P elemennya 3 4 2 1 3 1 kurang matriks Q elemennya negatif 1 2 1 1 min 2 2. Tinggal kita kurangkan aja. 3 kurang min 1, 4 kurang 2, 2 kurang 1, 1 kurang 1, 3 kurang min 2, 1 kurang 2. Nah, 3 dikurang min 1 sama dengan 4. 4 dikurang 2 2 dikurang 1 1 1 dikurang 1 0, 3 dikurang min 2 5, 1 dikurang 2 min 1. Selanjutnya transpose matriks. Transpose itu adalah suatu perubahan yang tadinya baris menjadi kolom dan yang tadinya kolom menjadi baris. Misalnya A sama dengan 3 kali 3 berarti barisnya 3 kolomnya 3. Nah, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, yang tadinya baris menjadi kolom. Nah, untuk yang diagonal utama ini tidak berubah karena satu-satu ya tetap dibalik satu-satu. Nah, simbol transpose itu dilambangkan dengan T. Seperti ini, A transpose atau kita masukkan yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Pertama diagonalnya kita tulis aja dulu. A11, A22, A33. Nah, baris kedua menjadi kolom 2 dan kolom kedua menjadi baris kedua. Jadi tinggal kita balik saja. Berarti
baris kedua menjadi kolom kedua, berarti di sini A12, baris ketiga menjadi kolom ketiga A13. Nah, kolom kedua menjadi baris kedua, jadinya A21, kolom ketiga menjadi baris ketiga A2. Begitu seterusnya, tinggal kita tukar-tukar aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Matriks A memiliki elemen 2, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 5, 7, mempunyai 3 kali 3 ordo. Kita akan ubah ke matriks transpose. Berarti matriks transposnya 0 ini, kita akan buat dulu diagonal pertamanya 2, 2, 7. 0 ini akan bertukar posisi dengan 3 dan 3-nya jadi di sini, 0 dan di sini, jadi seperti ini. 3 di sini, 0 di sini. Begitu juga dengan 1 di sini, 1 di sini. Begitu juga dengan 2 di sini dan 5 di sini. Nah, untuk ordo matriks B sama dengan 2 kali 3. Berarti baris kedua kolom ketiga. Contohnya 3, 5, 6, negatif 2, 7, 1. Nanti akan berubah setelah ditranspos, ordonya menjadi 3 kali 2. B transpos sama dengan 3 kali 2. Tadi kan ordonya 2 kali 3, sekarang ditranspos jadi ordonya dibalik 3 kali 2. Jadi seperti ini. Berarti 3 baris 2 kolom. 3, 5, 6, min 2, 7, 1. Kedua perkalian tersebut memiliki cara-cara. Masing-masing suatu matriks dapat dikalikan dengan bilangan bulat. Maka hasil perkalian tersebut berupa matriks dan elemen-elemennya yang merupakan hasil kali antara bilangan dan elemen-elemen matriks tersebut. Contohnya, jika matriks A mempunyai elemen 1, 4, 2, 5, 3, 6 dan bilangan R sama dengan 2, maka R kali A sama dengan R yang tadi kan 2, berarti 2 dikali matriks A 1, 4, 2, 5, 3, 6. Nah, karena 2-nya di sini tinggal kita kalikan aja. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5, 2 dikali 6. Dua dikali 1. Nah, terus 2 dikali baris kedua. 2 dikali 4, 2 dikali 2, 2 dikali 5, 2 dikali 3, 2 dikali 6. Nah, hasilnya 2 kali 1, 2, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 5, 10, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 6, 12. Perkalian matriks dengan bilangan bulat dikombinasikan dengan penjumlahan atau pengurangan matriks. Dapat dilakukan pada matriks dengan ordo yang sama. Nah, sifat-sifat perkaliannya yaitu yang pertama itu R dalam kurung A tambah B sama dengan RA tambah RB. Yang kedua R dalam kurung A dikurang B sama dengan RA kurang RB. Perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks yaitu matriks A dan matriks B dapat dikalikan jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B.
ada matriks A kali B. Nah, matriks A ini memiliki ordo M kali N. Sedangkan matriks B ini memiliki ordo N kali S. Nah, berarti di sini ada N dan juga ada N. N di matriks A ini adalah sebagai kolom. Sedangkan N di matriks B ini berlaku sebagai baris. Syaratnya itu apabila banyaknya kolom pada matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua, maka dua buah matriks dapat dikalikan. Maka ordo hasil perkaliannya adalah baris dari matriks A, dan matriks B, sehingga M kali S. Sehingga M kali S ini merupakan ordo hasil perkalian dari matriks A kali B. Contohnya itu matriks A memiliki elemen 3, 2, 1, 0. Memiliki ordo 2 kali 2. Matriks B memiliki elemen 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Memiliki ordo 2 kali 3. Nah, cara mengalihkannya, kita mulai dari baris pertama 3 dan 2. Kemudian kita akan mengalihkan dengan masing-masing kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Baris pertama kali kolom pertama, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Sedangkan baris kedua dikali kolom kedua, 2 dikali 4 sama dengan 8, jadi 3 tambah 8. Begitu juga seterusnya. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 3, 9. 2 dikali 1 tambah 2. Nah, sekarang baris kedua dikali kolom pertama. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 4, 0. 1 dikali 2, 2. 0 dikali 2, 0. 1 dikali 3, 3. 0 dikali 1, 0. Berarti hasilnya 8 tambah 3, 11. 10. 11. 1, 2, 3. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas determinan matriks. Determinan dari suatu matriks A diberi notasi tanda nilai mutlak. Nah, determinan matriks 2 kali 2. Jika A sama dengan A, B, C, D. Determinan matriksnya sama dengan AB kurang BC. Nah,
rumus determinan. Nah, di sini kan ada elemen A dan D, itu kita kalikan. Kemudian ada elemen B dan C juga kita kali. Kemudian masukkan ke rumus ini. Nah, contohnya tentukan determinan dari B sama dengan elemen 3, 5, 4, 2. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus determinan tadi. Determinan B sama dengan rumusnya AD kurang BC. Nah, kita masukkan aja 3 ini A, 5 ini B, 4 ini C, dan 2 ini D. Nanti tinggal kita kali A, D. 3 kali 2 dikurang B, C. 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali 2, 6 dikurang 5 kali 4, 20 sama dengan min 14. Jadi determinan matriks B adalah min 14. Nah, kita akan lanjut determinan matriks 3 kali 3. Jika A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka rumus determinannya adalah A, E, I tambah B, F, G tambah C, D, H kurang C, E, G kurang F, H, A kurang I, B, D. Nah, kita perhatikan matriks A. Kita menggunakan metode Sarus. Langsung saja, determinan matriks A sama dengan tarik garis lurus A, B, C, D, E, F, G, H, I. Garis putus-putus ini untuk menandakan kita akan menambahkan 2 kolom lagi, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kita buat di sini kolom pertama A, D, G, dan kolom kedua B, E, H. Kita tutup. Perhatikan diagonal pertama dimulai dari A ke E ke I, kemudian B ke F ke G. Nah, selanjutnya C ke D ke H. Nah, ini berarti bernilai positif. Untuk diagonal pertama ini bernilai positif. Nah, selanjutnya kebalikannya. B ke D ke I. Begitu juga A ke F ke H, C ke E ke G. Untuk yang ini bernilai positif. Untuk yang ini bernilai negatif. Maaf. Untuk yang tadi bernilai positif dan untuk yang ini bernilai negatif. Maka akan kita dapati rumus seperti ini. Maka determinan A sama dengan A, E, I tambah B, F, G. A, E, I udah ya, B, F, G udah ya. Tambah C, D, H, C, D, H. Dikurang C, E, G, F, H, A, F, A, H. Kalau perkalian boleh ya, boleh F, A, H, A, F, H, dan I, B, D, I, B, D juga boleh.
Nah, supaya gampang kita juga bisa buat seperti ini. Determinan A sama dengan A I tambah B F G tambah C D H dalam kurung dikurang dalam kurung C E G dikurang F H A kurang I B D, supaya lebih mudah. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jika matriks A sama dengan 2, 1, 3, 5, 2, 4, negatif 1, 0, min 2. Caranya kita menggunakan metode seharus tadi. Berapakah determinan matriks M? Nah, langsung saja determinan matriks M sama dengan kita masukkan 2, 1, 3, 5, 2, 4, min 1, 0, min 2. Kita buat garis putus-putusnya, masukkan kolom pertama dan kolom kedua. Tutup. Nah, seperti tadi diagonalnya 2 kali 2 dikali min 2 sama dengan 8. 1 dikali 4 dikali min 1 sama dengan min 4. 3 dikali 5, 15 dikali 0 sama dengan 0. Kurang dibalik 1 dikali 5 dikali min 2 sama dengan min 10. 2 dikali 4, 8 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 2 dikali min 1 sama dengan min 6. Min 8 kurang 4 tambah 0 sama dengan min 12 dikurang min 10 tambah 0 tambah min 6 kurang min 16 sama dengan min 12 ditambah 16. Jadi determinan matriks A sama dengan 4. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.